Ya, emas kembali bergerak di zona persis dengan apa yang terjadi 2 pekan terakhir. 1912 kemudian terbenam kembali di area 1897 bahkan 1900 atau ditutup 1901. Tapi yang jelas selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan situasi dan juga skenario yang sempat kami sampaikan di Gold Outlook kemarin 14 Oktober, di mana ada 3 skenario terupdate, yang mana skenario ketiga adalah area 1908 ataupun 1910 untuk zona sell-nya, dan ternyata memang benar hanya spike sampai 1912 dan kembali tergelincir. Nah, untuk hari ini perhatikan kembali zona-zona yang relatif sama menurut saya, karena kemungkinan potensinya masih belum akan ada fresh new ataupun fresh clue untuk stimulus. Tapi yang jelas Steven Mnuchin dan juga Nancy Pelosi tetap akan melakukan komunikasi via telepon untuk menuntaskan hal ini. Apalagi Donald Trump memerintahkan kepada Steven Mnuchin untuk tetap bernegosiasi sampai ditemukan kata sepakat. Wow, ini menjadi jaminan untuk para pelaku pasar tentunya yang mengharapkan ada stimulus sebelum pemilihan presiden mendatang. Meskipun kita singkirkan terlebih dulu dengan apa yang akan dilakukan atau mungkin yang terjadi di Senat terkait dengan kesepakatan yang mungkin tidak akan dicapai, karena Senat sendiri masih tetap bersikukuh tidak akan ada stimulus tambahan, kalaupun ada hanya berkisar 500 ataupun 600 billion. Nah, kunci utamanya kali ini akan berada di tangan Trump. Kalau misalkan dia kembali melonggarkan egonya, let's say untuk mengalah tapi untuk mendapatkan simpati warganya terkait Pilpres mendatang, saya rasa ini akan menjadi intrik yang cukup bagus. Apalagi Demokrat sekarang berada di atas angin. Joe Biden sebagai calon presiden yang diusungnya juga memiliki keunggulan dalam voting atau jajak pendapat nasional. Nah, kemudian juga yang harus Anda perhatikan di sini ada berita tentang kemungkinan konflik geopolitik kembali meruncing, di mana China meminta AS untuk menghentikan tindakan atau bahkan kalimat-kalimat provokatif di Selat Taiwan. Tentunya hal ini berkaitan dengan melintasnya kapal atau armada perang AS di Selat Taiwan tersebut, dan ini memicu konflik ataupun keresahan di semenanjung Asia. Kalau misalkan itu terjadi, maka bukan mustahil emas akan bergerak sebagai safe haven, dan artinya pergerakan akan lebih dari 20 atau bahkan 30 poin. Tapi yang menjadi kendala, seperti biasa, saya lebih percaya kepada kondisi fundamental ekonomi ketimbang dengan keadaan geopolitik, meskipun itu mungkin bisa menghiasi untuk sementara waktu. Nah, kemudian juga ada jadwal berita atau data ekonomi yang sangat dinantikan terkait dengan Brexit, tentunya masih dalam pembicaraan, tapi informasi yang terbaru kurang lebih Johnson sepakat untuk memperpanjang. Jadi kemungkinan deadline 15 Oktober versi Inggris ini tetap dilonggarkan dan mereka tetap bertujuan untuk mencari kata sepakat. So, no deal Brexit setidaknya sudah sedikit mereda, dan itu artinya kita masih akan bisa melihat potensi risk sentiment untuk mengalami kenaikan, dan artinya kembali dolar akan dalam fase tekanan. Kita lihat technical view untuk kali ini 15 Oktober 2020. Irfan untuk Agrodana. Kamis 15 Oktober 2020 per jam 11:12 waktu Indonesia bagian Barat, dan kita kembali menemukan dengan outlook dari DXY atau lebih tepatnya indeks dolar. Apa yang kita akan nantikan kemarin, Anda bisa simak kembali dengan penjelasan saya di video tayangan 14 Oktober ya, dimana kita sedang menantikan suspected atau suspicious head and shoulder. Nah, kita lihat ya, kemarin saya sempat katakan bahwa kita sedang menantikan konfirmasinya. Salah satu ciri atau tandanya itu ditandai dengan adanya bearish reversal atau candle reversal, dan ternyata kejadian kemarin. Meskipun dia sempat spike lalu kemudian menyentuh area tertinggi yang setara dengan bagian left shoulder, Anda bisa lihat di sini ketinggiannya sama ya, lalu kemudian ternyata dia ditutup dengan doji candle. Doji candlenya bentuknya apa? Bentuknya ini lebih kepada sebenarnya spinning top ya, bisa disebut spinning top atau hanging man, karena memang tailnya agak sedikit lebih panjang ke bawah menjuntai seperti itu. Jadi kemungkinan ini kita asumsikan saja sebagai hanging man. Artinya seharusnya sesuai dengan skenario yang kita nanti bahwa kemudian hari atau hari ini lebih tepatnya akan terjadi penekanan kembali. Nah, tapi yang jelas konfirmasi yang paling layak harus ditunggu adalah sekarang penembusan dari bagian neckline. Kalau memang ini sebagai right shoulder, lalu ini head, lalu kemudian ini left shoulder, maka ini adalah bagian neckline yang wajib untuk ditembus. Sementara itu di grafik H4-nya sendiri, outlook yang kemarin sempat kita gambarkan bahwa ada penurunan, koreksi, lalu kemudian ada rebound.
reboundnya pun antara wave A atau pola A ataukah pola B. Yang terjadi adalah pola B ya. Ini confirm bahwa dia menyelidiki penurunan, atau mungkin saja seharusnya disinilah kita letakkan pola A dan pola B. Karena kemarin dia sempat spike, tapi lalu kemudian tail gagal untuk tembus, lalu kemudian dia turun. Nah, turunnya ternyata masih terbatas di areal garis putus-putus ini. Ini adalah historical price kita, ingat, areal support. Lalu kemudian sekarang rebound. Nah, reboundnya ini sekarang menjadi penentuan apakah dia akan melanjutkan kenaikan sebagai pola A. Ya, mohon maaf ini panahnya mungkin terhapus, lalu kemudian panah B tetap kita berlaku, apakah dia akan terjadi penurunan. Seharusnya kalau misalkan tadi di daily chart menunjukkan ada kisi-kisi head and shoulder, artinya ada doji candle juga, lalu kemudian hari ini confirm akan menjadi bearish candle alias penurunan, maka kemungkinan H4 pun ini relatif sama dengan terjadi tadi malam, di mana saat dia menempel di area trendline tersebut, lalu kemudian dia tergelincir atau mengalami penurunan kembali. Kita lihat dalam beberapa jam ke depan. Dan terakhir di grafik H1-nya, Fibonacci retracement juga kemarin ternyata dia sempat beberapa kali ya, 2 kali spike dan menyentuh atau mendekati zona garis putus-putus. Ini adalah 93.67 yang juga merupakan areal historical price, kemudian ternyata gagal dan terbenam. Nah, kalau lihat bentuk pergerakan seperti ini, saya jadi ingat beberapa pergerakan dari tipe-tipe pola tersebut. Sebetulnya ini bisa saja menjadi pola nantinya suspected double bottom. Jadi harap berhati-hati. Kalau ternyata dia turun hanya swing low sampai 93.30 lalu kemudian ada rebound, maka ini kemungkinan gold akan tertekan, sementara DXY justru akan kembali naik ya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata katakanlah ini adalah swing high untuk kembali terbenam setidaknya sampai 93.12, maka kemungkinan potensi hari ini confirm bahwa gold akan mengalami kenaikan, sementara DXY sudah dipastikan atau hampir dipastikan akan terjadi head and shoulder. Technical view 15 Oktober 2020 per jam 11:20 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1902.50 dan low 1891.80, running price 1897.50. Selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan situasi kemarin di mana pertahanan berlapis. Sempat kita sampaikan 3 skenario terbaru terupdate, di mana ada level ketiga yang menjadi alternatif untuk melakukan sell di kisaran 1908 ataupun 1910. Karena kemarin areal tertinggi adalah 1912, lalu kemudian turun sampai akhirnya berhasil ditutup di zona 1900 atau bahkan ya ditutup 1901 ya, poin 50. Nah, artinya apa? Sesuai dengan harapan sebetulnya kalau lihat dari potensi candlestick. Karena ingat bahwa kemarin kita menantikan doji candle baik itu di DXY ataupun di gold. Yang terjadi justru betul-betul ternyata dia tidak kembali tertekan di bawah 1885, hanya sempat di pagi atau di sesi Eropa sebetulnya dia hanya sempat bergeming di area 1992. Lalu kemudian di sore hari sampai sesi Amerika dia terbang sampai 1912 dan terbenam kembali di 1900 dan ditutup 1901. Nah, kali ini kalau kita kombinasikan antara dua candle ini, real bodinya saja kita asumsikan dengan bullish harami. Yang artinya lagi, kalau demikian, berarti kita akan melihat potensi spike kembali akan terjadi dengan zona biru. Lagi-lagi akan menjadi area pertarungan yang cukup melelahkan. 1904 sampai 1908, saya rasa ini masih tetap akan menjadi resisten relatif kuat. Lalu kemudian 1920, of course, itu akan menjadi tujuan utama untuk hari ini, lagi-lagi, dan akhirnya di 1930 ataupun 1933 yang akan menjadi peraduan mereka. Tapi untuk lihat data untuk malam ini, saya rasa tidak ada yang terlalu fantastis sebetulnya, karena data yang terbentuk hanya atau yang diamati hanya berkisaran tentang lapangan atau klaim pengangguran dari Amerika. Lalu kemudian jangan lupakan juga pembicaraan stimulus tetap masih berlangsung antara Mnuchin dan juga Pelosi, dan other news yang tentunya akan menghebohkan market kali ini. Kemudian kalau kita lihat dari potensinya, of course dengan area supportnya juga jangan lupakan, berarti kita memiliki support di kisaran 1886 ataupun 1880 ya. Tapi anyway, tadi pagi saya sudah men-share sebetulnya untuk melakukan buy di kisaran 199 atau 1891 sampai 1893 ya, dengan TP pertama 1897, dan itu sudah terbentuk sampai saat ini betul-betul menempel di area TP1 kita. Kita akan melihat apakah TP kedua di area 1905 atau 1907 bisa tercapai apa tidak. Karena kalau lihat dari potensi pergerakannya, ini hampir mirip dengan kemarin. Apalagi dengan pembicaraan stimulus yang memang belum selesai, tapi ada sinyalemen di mana Trump justru
menggenjot ataupun memerintahkan Mnuchin untuk tetap bernegosiasi sampai ditemukan kata sepakat. Nah, kemudian di grafik keempat juga areal yang kemarin yang sempat diskenariokan seperti skenario 1, skenario 2, skenario 3, dan skenario 3 lah yang terbentuk. Juga kemudian kemarin kalau Anda simak dengan penjelasan saya bahwa kalau misalkan ternyata selnya di areal ini, berarti ancang-ancang untuk melakukan buy sebetulnya di zona ini. Dan itu yang terjadi tadi pagi, oleh karenanya saya sempat men-share kepada Anda untuk memanfaatkan situasinya. Dan kali ini kita akan lihat apakah ini tembus apa tidak. Kalau ditembus berarti yang paling parah akan terjadi 1881 tentunya, tapi kemudian angka tengahnya kurang lebih 1888. Jadi tandai saja areal tersebut. Ini bisa dua arah ya. Ini kemungkinan bisa rebound kembali mengejar areal tadi malam 1912, atau dia terjun bebas sampai 1880. Nah, sementara di grafik H1-nya, areal yang kemarin saya gunakan ini ya, style-nya saya abaikan terlebih dulu, meskipun tadi di grafik keempat ada potensi kalaupun misalkan dia tembus paling parahnya 1881. Tapi untuk sementara ini saya melihatnya zona ini akan menjadi zona let's say ini support yang relatif kuat dan juga menjadi psikologis untuk sementara waktu ini. Jadi kalau misalkan saya tandai area 1893, area 76 poin per persen, ini menjadi support pertama kita. Lalu yang paling idealnya sebetulnya di zona ini ya, di antara zona ini. Jadi ini kisarannya adalah di kisaran 1886 ataupun 1892 ya. Jadi kalau Anda mendapatkan area buy di area 1886, tentunya SL nantinya harus diturunkan ya, disesuaikan. Demikian juga dengan TP. Tapi untuk sementara ini karena saya mengacunya kepada area 1893, low-nya juga sudah tepat di 1891. Jadi skenario saya sebetulnya di sini kita sudah memiliki area buy dari pagi tadi ya, 1891 ataupun 1893.80 dengan target pertamanya 1898.00 dan target kedua 1905.50 dan stop loss adalah 1883.00. Kemudian zona yang menjadi sorotan berikutnya good demand, kemungkinan potensinya 1881, kemudian 1878 ataupun 1875. Anda bisa manfaatkan untuk area buy on dip. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.